But tonight the world's in tune. Old chair horns beneath me, plank boards keep the time. Old chair horns beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how I... Drone FPV, drone aerial, dan drone 360. Mungkin jawabannya ada di sini. Nah, ini dia, perkenalkan Avata 360 teman-teman. Ya, ini adalah drone terbaru dari DJI yang sedang diincar banyak orang karena ini cocok banget untuk pemula, bisa 360, bisa aerial, dan bisa FPV. Nah, drone Avata 360 ini support dari Doran Gadget teman ya. Oke, ini saya kedatangan paket Avata 360 yang combo. Nah, dapat remote RC2 seperti ini teman ya. Karena ini ada beberapa paket teman ya, yang tanpa remote RC2 dapat Google's Entry, dan ini yang dapat dengan remote RC2. Oke, langsung aja kita unboxing teman-teman. Saya penasaran ini Avata 360 teman-teman. Ini dia. Kita buka dulu teman-teman. Nah, drone ini diklaim hovering time-nya atau terbangnya itu sekitar 22 menit. Ini by data dari lab DJI-nya ya. Kalau dari aslinya sih mungkin akan ada perbedaan waktu ya, karena dipengaruhi oleh angin dan bagaimana cara kita menerbangkannya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman untuk kardusnya ya. Langsung aja kita buka guys. Oke, wow, seperti ini teman-teman. Oke, kita buka ini teman-teman. Wah, ini dia Avatanya ada di sini teman-teman. Gede ya. Buset, gede banget teman-teman. Ini wow, gede sih teman-teman ya. Oke, kosong teman-teman ya. Nah, ini by the way yang dikirim ke saya ini versi yang untuk demo live, not for sale. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan dari nanti yang akan teman-teman beli di versi reguler teman-teman ya. Nah, di sini tidak dapat remote ya, karena saya versi demo live ya. Makanya remote-nya sudah ada duluan nih teman, ada di luar ya. Oke, di box ini ada apa aja ya? Bentar, kita coba buka. Ini dia teman, kita dapat landing pad ya. Ada stiker juga. Nanti kita akan coba buka dapat apa aja di dalamnya. Kosong ya. Nah, ini karena satunya ini buat remote-nya teman ya, buat tempat remote-nya. Ini ada cloud ya atau lap ya teman. Dan ini ada kunci L untuk buka tutup, untuk bongkar pasang propellernya. Dapat satu kabel USB Type C to C ya. Kemudian ini ada dua pair propeller A dan B. Nah, ini semua sudah ada keterangannya. Ini untuk yang mana, ini untuk yang mana sudah jelas. Nanti kalian tinggal ikut panduan di sini aja teman ya. Ketika nanti mau ganti propeller. Stiker DJI teman, dan ini DJI forum bla bla bla. Ya, ini primbonnya ada di sini semua teman. Remote-nya ya, ini ya. Dapat remote RC2 teman ya. Nah, sekali lagi karena ini unit demo live, maka remote-nya ada di luar teman ya. Kalau nanti kalian beli yang dapat remote RC2 ada di dalam kardusnya nanti ya. Oke, ini saya penasaran sama landing pad-nya. Sepertinya premium banget, berat ini teman. Lumayan berat ini. Ini sih berapa harganya ya kalau beli terpisah ya? Gede teman. Nah, ini kertas kayaknya saya familiar deh. Ini kertas telur ya. Ini kalau buat anak-anak bocil main layangan dulu nih pakai kertas ini teman. Kertas telur. Tapi nama kerennya apa ya? Saya nggak tahu teman. Kertas telur. Nah, oke. Ini, gede banget landing padnya guys. Nih ya. Dan ini empuk nih. Ini ada magnetnya nggak ya? Nggak ada magnetnya teman. Nah, ini mungkin nanti akan buat landing padnya agar lebih presisi dan tidak akan melukai lensanya ya, kameranya. Tapi kan kameranya nanti bisa naik turun, bisa tilting teman ya. Oke, kita minggirin dulu ini. Atau gak apa-apa lah, di sini aja deh. Nah, yuk sekarang kita coba buka drone-nya teman. Ini wow. Wih, mantap. Ini mah lebih gede daripada Avata 2 guys. Ya, ini detailnya seperti ini teman. Beratnya sih udah sama baterainya sih aman ya, enak ya, nggak terlalu berat banget teman. Kita coba lihat detail-detailnya. Ini motornya saya kurang paham berapa kV karena nggak ada keterangannya ya. Seperti ini teman. Nah, di depan ini ada sensor lidar ya, dan di bawahnya ini biasa inframerah biasa teman untuk posisi tuning di bawahnya begini. Kemudian di belakang ini tidak ada sensor apapun ya.
Jadi 360 sensornya dari gimana nih? Karena kan klaimnya kan dia omnidirectional teman. Baterainya kita coba buka teman. Baterainya enteng banget sih. Baterainya ini 2700 mAh, 38,67 watt hours teman ya. Oke, ini masih belum diaktifasi, masih harus di charging dulu teman ya. Di sini ada keterangannya ya, 81 desibel. Jadi si ini silent, nggak terlalu bising. Di sini di bawah ada semacam sirip-sirip teman. Nah, ini seperti heatsink ya. Saya kurang paham ini apakah plastik biasa atau aluminium. Kalau heatsink itu kan dari aluminium teman ya, untuk membuang panas, mengurai panas teman. Oke, bautnya ada 3. Kita lihat dari sini ada port USB untuk charging dan untuk minta data. Plus dengan slot memory cardnya teman. Nah, enaknya juga nih Avata nih ya, dia sudah include internal storage sebesar 42 GB. Jadi kalau kalian lupa bawa memory card, atau memory card sekarang kan lagi melambung tinggi teman, seperti harga emas ya. Jadi udah langsung internal 42 GB. 42 GB nih sebenarnya kayak ngepas ya, nggak terlalu aman untuk rekaman lama. Cuman ya kita bisa akali habis rekam langsung kita cut. Cuman ini sih opsi terakhir ya. Ya kalau bisa sih pakai yang micro SD, Extreme Pro atau yang pokoknya yang kenceng banget teman ya, karena file dari 360 ini gede banget teman ya. Nah, bisa dilihat di sini teman ya. Ini seperti ada lubang. Nah, ini ada lubang ya. Ini untuk airflow masuk. Ketika drone-nya jalan, masuk, nyedot ke dalam, kemudian dibuang lewat. Ini ada lubang di sini teman. Nah, ini bagus sih untuk mencegah nggak panas ya. Sirkulasi pembuangan udaranya bagus banget dah ini. Nah, ini dia teman gimbalnya. 1 aksis ya. Tilting. Nah, ini untuk permukaan bawahnya. Nah, di sini sudah ada kakinya. Jadi ketika dia akan landing, dia akan begini teman. Nah, oke. Aman sih ya. Cuman ketika drone-nya nyala, kalian jangan utak-atik gimbalnya. Nah, ya jangan ya. Takutnya nanti motor gimbalnya rusak. Nah, ketika mati drone-nya, ketika dalam keadaan off, ini kita bisa putar-putar kameranya, aman. Tapi ketika drone-nya nyala, jangan diutak-atik. Nah, sistem kerja dari kamera 360 itu adalah ada titik butanya teman ya. Ini lensanya super fish eye banget. Makanya ini ketika aktif 360-nya di mode 360 ini akan begini. Nih ya. Kamera di atas dia akan cembung banget, dan kamera di bawah dia akan cembung banget, sehingga ada titik buta, kesannya 360 clear teman. Nah, ini kenapa kok nggak ada kakinya ya? Di sini kita bisa lihat teman ya. Kenapa kok nggak ada kakinya? Ini untuk meminimalisir adanya kebocoran dari part badan dari drone-nya ini teman ya. Nah, bisa dilihat ketika landing dia akan begini posisinya. Nah, beratnya ini kalau dengan sama baterai 455 gram teman ya. Ya jauh lebih berat daripada mini. Untuk kamera sendiri ini sudah dual sensor. Nah, masing-masing sensornya itu 1/1 in teman ya, CMOS. Dan untuk transmisi sinyal videonya ini sudah Ocusion 4 Plus, jadi kuat banget ya dari interferensi sinyal. Oke, sekarang saya mau ngecas dulu baterainya, kemudian aktivasi dan akan kita coba teman ya. Oke teman, drone-nya sudah saya cas baterainya full ya. Ini ada estimasi kalau dari DJI-nya sendiri ya. Tadi saya ngecasnya tuh pakai charger JT 65 watt. Nah, ini untuk Avata 360 drone-nya, baterai drone-nya itu bisa support dari 60 watt sampai 100 watt. Tapi untuk remote-nya jangan ya. Remote ini baiknya sih ya antara 18 watt sampai maksimal mungkin 33 watt. Jadi biar nggak rusak IC-nya teman ya, baterainya. Kalau baterai drone-nya aman sampai 100 watt. Nah, tadi saya tuh ngecasnya pakai adapter JT 65 watt teman ya. Nah, di sini ada estimasi dari DJI-nya kalau kita pakai charger 100 watt, ini dari 0 sampai 100% itu sekitar 47 menit. Dari 10%, 90% itu 31 menit. Nah, jadi ya estimasi. Nah, kalau pakai charger hub yang 3 baterai, ini kebetulan nggak ada yang Flymore Combo kitnya ya, jadi nggak ada 3 baterai dengan hubnya. Nah, kalau yang Flymore Combo itu dengan baterai hubnya teman 3 itu bisa langsung nyala sekaligus. Itu estimasi dari 0 sampai 100% sekitar 100 menit. Jadi kita kan nggak mungkin ya drone ini sampai 0%, karena kan dia menjelang 30% sudah harus balik dan landing. Jadi kalau kita asumsi ngecas dari 30% sampai 100% itu mungkin sekitar adalah 30 menitan kalau pakai charger yang 100 watt atau nggak sampai ya.
Jadi memang baterai drone itu jangan sampai dipaksa habis banget teman ya, biar nggak dol, biar nggak cepat rusak atau cepat kembung. Oke, sekarang kita akan coba untuk konekkan di drone ini dengan remote RC2. Nah, ini kebetulan remote bawaan DJI Flip, bisa juga untuk DJI Mini 5 Pro dan tipe lainnya yang support dengan RC2. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau link ke RC2 ini gampang banget teman ya, meskipun ini bukan bawaannya. Oke, pastikan firmware dari remote-nya ini terbaru dulu teman ya. Kita udah hidupin dulu. Saya agak perlu menjelaskan remote ini karena sudah ya bukan hal baru remote RC2 ini teman. Oke, kita langsung aja ke connect aircraft. Oh ya, saya hidupin dulu di sini teman. Caranya sama semua ya. 1 2 agak lama. Oke. Nah, dia lampunya blinking teman. Oke, 1 2 3, tunggu dulu lampunya dia blinking. Nah, ini ya. Ini kita aman taruh begini karena di bawahnya sudah ada kakinya teman. Nah, oke, jangan sampai kebalik ya. Pastikan tulisan Avatanya ini ada di atas ya. Brand logonya ada di atas. Biar lensanya agak kebalik teman, nanti baret. Oke, dia masih blinking statusnya. Langsung aja kita connect aircraft, kita pilih yang Avata di sini. Dan ini Avata 360. Firmware sudah saya update semuanya, tinggal nanti firmware drone-nya teman. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Jadi kita tekan yang lama teman ya, tombol powernya. Sampai nanti dia akan blinking. Nah, oke. Power on and fire now. Aircraft beeped. Nah. Oke, connection successful dan saatnya kita aktivasi drone-nya ini teman. Kita aktifasi dulu. Jadi habis aktivasi baru nanti kita update firmware. Nah, saya udah dikasih passwordnya ini teman. Nah, aktivasi successful teman. Nah, oh ini firmware-nya ada teman. 840 MB. Di sini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Langsung aja kita update teman. Wajib ya. Nah, oke, dah biarin dulu. Kita skip dulu videonya teman. Oke, udah selesai update firmware si Avatanya. Jadi kecepatan update firmware-nya itu tergantung dari koneksi operator layanan internet kalian ya. Dan karena berhubung lumayan lama, jadi hendaknya kalian kipasin ini Avatanya karena si Avatanya sendiri tuh nggak ada kipasnya. Coba didengerin. Nggak ada. Hening banget, nggak ada kipas fan internalnya. Jadi cuman memanfaatkan heatsink di bawah ini doang teman ya. Ya kalau nggak terbang sih bakal panas banget. Jadi harus dikipasin atau minimal ruangan kalian ber-AC. Oke, ini Avatanya udah hidup. Yuk coba kita lihat dulu apa aja. Oke, kita coba cek untuk nerbanginnya besok pagi ya, karena sekarang ini udah malam posisinya. Untuk menu-menu umumnya seperti status dan lain-lain mungkin nggak perlu saya jelaskan ya, karena kan ini drone sudah bukan hal baru lagi, sudah lama banget. Di sini ada 3 mode ya, sama seperti drone pada umumnya. Ada normal, ada sport, kemudian ada sinematik. Jadi yang paling pelan itu sinematik buat kalian yang ingin terbang indoor aman. Kemudian ada normal dan sport untuk yang kebut-kebutan teman ya. Nah, penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, di sini saya penasaran dengan kameranya teman. Ini ada 360 dan single. Coba kita 360-nya dulu teman. Di sini dari layar ini ya kita tidak bisa muter-muter ya. Beda sama seperti kamera 30 tuh kan kita bisa langsung muter-muter ya. Nengok kanan atas kiri kanannya tuh teman. Ini cuman buat gambar ini cuman buat gambar select ya. Select to follow-nya atau beberapa menu auto pilotnya teman. Oke, saya coba lihat resolusinya. Wih, buset. 8K cuy. Real 8K 60 fps. Ini terendah fps-nya 24 fps. Wih, sangar men. Kalau ini kalau di 360 mode 360-nya dia minimum cuman 6K ya, bener. Jadi memang untuk agar nanti ketika di reframing itu dia nggak pecah-pecah teman. Kalau di mode singlenya kita coba mentok ini 4K 60 fps ya mentoknya ya, dan minimumnya 2,7K, jadi nggak ada full HD 1080 nya teman ya. Oke, ini ada pengaturan, ya ada manual, bisa manual juga, white balance semuanya bla bla bla, sudah di lock M ya, sudah ada di locknya. Pengaturan di sini safety sama seperti Mini 4 Pro, Mini 5, basicnya masih sama ya. Augmented reality-nya di on aja semua. Oke, update home point. Ini karena di dalam ruangan ya, jadi GPS-nya agak nyantol teman. Oke, maksimal distance-nya jangan dicentang, jadi biar dia terbang jauh ya. Diklaim sampai 13 km, Ocusian 4.
Kompas normal, kalibrasi IMU normal, baterai infonya. Wih, mantap cuy. Ini 4 sel ya. Jadi dipastikan ini kuat banget di udara teman-teman ya. Jauh lebih kuat daripada Neo. Oke. Mungkin setara dengan Avata 2 ya. Cuman motor ini lebih gede sih. Saya nggak tahu berapa kV ini motornya teman. Advanced safety. Nah, ini signal loss-nya RTH jika kalian terbang di lapangan luas atau di open area banget. Jadi ketika sinyal putus dia akan pulang, descent dia akan turun, hover ketika kalian terbang indoor. Jadi biar dia melayang ketika sinyal putus ya. Display zoom ini teksnya doang ya, standar aja. Expo tuning ini saya coba biarkan standar aja dulu. Standar ya, pengen tahu seperti apa enaknya ini. Focus track setting. Oke, nanti kita coba pas di lapangan aja besok. Ini gimbal oke, stick modenya ikut standar aja mode 2, button customize. Nah, ini C1, ini recenter. Gimbal oke, C2 nya belum. C2 ini saya autofocus aja. C2 ini autofocus. Atau udah ada autofocusnya? Oh, belum ada. Nah, ini nggak ada autofocus ya. Increase EV, ngurangin EV, kamera setting, adjust focal length, focus track. Oh, nggak ada ya. Nggak ada autofocusnya teman. Atau mungkin bisa ganti kamera 360 sama single lensnya mungkin ya. Nggak ada, pilihannya cuma gini doang ya. Nah, ini ada gimbal nih. Nah, follow atau FPV gimbal, dah gitu aja. Right dial, ini zoom in zoom out, iya. GPS-nya baru update teman. Ini kameranya, video, formatnya FP4, colornya udah normal aja, ada di locknya juga teman ya. Oke, ini codingnya H625, kayaknya udah gak bisa milih ya. Gak ada opsi milih ya, H625 ya. Oke lah, jadi bedanya H625 itu kompresinya lebih sempurna. Jadi dengan kualitas yang sama, dia size filenya lebih kecil daripada yang H624 sebelumnya teman ya. Nah, kalau H624 tuh enaknya dia kompatibel ke semua device seperti ke Windows, laptop, Android ya. Nah, H625 ini biasanya dia butuh kodek sendiri untuk ke Windows, yaitu kodek HEVC H625 ya. Kalau ke Mac atau ke Apple dia memang sudah seperti bawaannya ya. Cuman kalau Apple kan MOV ya, MOV, tapi juga bisa MP4 teman. Video subtitle di off kan aja. Ini seperti ada koordinat, terus ada ketinggian berapa. Jadi seperti kayak ada subtitlenya di sini teman. Ada .srt-nya nanti videonya itu. Anti flicker udah auto aja. Sebenarnya kalau kita di Indonesia sih ikutnya 50. Kita coba auto aja. Nah, histogram nih kita coba on aja. Overexposure on aja teman. Nah, tapi jelek sih nanti ya. Jadi gini teman. Nah, ini tuh ada seperti kayak zebra begini nih. Ini overexposure-nya warningnya ya. Indikator off aja deh. Jadi biar tampilannya clean. Frame guide. Nah, ini perlu nih. Ini frame guide nih. Kita kalau mau syuting vertikal nanti itu gimana nih? Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini teman frame guide-nya ini. Jadi kayak ngebantu kalau kita misalkan pure mau pengen shoot vertikal. Nah, jadi seperti kayak ada semacam garis bantunya begini. Tapi nanti itu cropping, bukan gimbalnya muter. Nah, enaknya kamera 360 itu dia karena sensor udah gede banget dan resolusinya gede banget, jadi gak pecah teman. Oh, ini banyak ya. Ini jangan-jangan di kontrol nih ada frame guide ya. Enak kalau ada teman. Kontrol button customize ada frame guide-nya ya. Bentar, coba saya pengen penasaran dulu. Enggak ada. Kamera setting, focus track, other enggak ada teman. Coba ada, enak nih, kita mau shoot vertikal itu sudah ada garis bantunya. Nah, ini besok aja di lapangan ya. Ini biasanya kalau stitchingnya itu agak sedikit kasar teman ya, sama nggak rata itu. Ini saya belum pasang SD card. Nah, ini SD cardnya masih nggak kepake ya, masih 0 ya. Ini 42 GB teman. Ada custom folder namingnya seperti kamera DSLR teman ya. Nah, ini folder saya nih. Oh, nggak boleh ada spasi, oke. Oh ya, memang nggak boleh ada spasi sih folder namingnya itu. Caca when recording ya, kita kasih chassis aja teman. Saya kasih 8 GB, 4 GB aja deh. Yuk langsung aja kita coba terbang ya teman ya. Ini karena di atas saya ada kamera, jadi saya nggak bisa take off dari sini untuk nyoba. Kita ketemu besok pagi teman. Oke teman, sekarang kita coba ini di outdoor. Sekarang kita ini nggak perlu pakai landing pad teman ya, udah cukup ini karena semenan bersih. Ini landing padnya cukup masuk ke tas JT teman. Ini saya pakai JT CB11 sama drone-nya pun juga
juga masuk ini teman ya. Oke, kita buka penutup gimbalnya teman. Pastikan selalu dibuka dan logo Avatanya ada di atas ya, di sini ya. Ini agak sedikit gelutuk-gelutuk nih teman. Gak mendung sih, cuman dari arah sana yang mendung. Oke, kita hidupin remote-nya dulu, kemudian drone-nya. Coba dulu teman. Jadi kita akan coba yang apa namanya, aerial lensa flat dan 360 teman. Oh, ini thumbsticknya masih belum saya pasang. Oh, remote controlnya minta kalibrasi. Seret. Oke, sudah. Oke, ntar saya set RTH nya dulu. Brake optimal, auto heart altitude, nah ini masih 30, saya set 80 aja teman. Oke, gak terbang tinggi-tinggi, cuman pengen tahu feel-nya aja. Terus kemudian advance, ngasihnya lost ya, RTH pulang teman ya. Coba deh kita take off aja dulu deh, saya pengen tahu suaranya teman. Oke, kita take off ya, bismillahirrahmanirrahim. Wih, suaranya kecil banget ini armingnya nih teman. Wah, gimbalnya langsung otomatis muter ya teman ya. Nih, gimbalnya langsung otomatis muter. Saya coba untuk ini gimbalnya teman ya, naik turunin tilting. Wah, dia memang satu aksis ya teman ya. Tuh ya, nih satu aksis dia teman nih. Jadi pure gimbal mekanik yang naik turun dia tilting, bukan dari 360 nya virtual ya. Oke, saya coba keluyuran dulu teman. Oh, ini stabil ya, ini lumayan berangin loh teman. Nah, saya penasaran, saya pengen coba tahu ini. Wih, mulus teman. Wih, ini masih mati kan. Oh, ini gimbalnya masih FPV mode ya. Saya coba ganti dulu, saya coba turunkan. Nah, ini berangin dia agak menyerong teman. Nah, ketika landing dia otomatis gimbalnya langsung berputar teman. FPV follow atau FPV ini saya shortcutnya pasang di C2 teman. Bentar, coba tekan C2. C2 nya di sini. Coba saya take off dulu. Masih FPV. Saya tekan lagi. Oh, masih FPV, masih goyang-goyang teman. Oh alah guys, saya baru tahu nih ternyata single lens only support FPV mode. Lens will be tilt on aircraft altitude. Oh alah. Jadi mau gak mau kita kalau mau aerial itu teman ya harus di 360 nya ini ya. Nanti kita akan di reframing atau di gyro flow. Oh alah, ya wis. Ya sekarang kita coba shoot yang aerialnya biasa dulu ya, sama foto juga sekalian dulu teman. Nggak ada ganti rasionya nih, 4/3, 16/9. Ya oke, 360 langsung 360 alun-alun Bangkalan drone teman. Wih, angin. Wah, anginnya kenceng banget ya. Ini sampai drone-nya miring-miring teman. Ini saya rekam 360 teman ya, 8K 60 fps biar nanti di framing enak.
Enak sih ya, cuman ini kayaknya nggak bisa buat angin kenceng nih teman. Tuh miring banget. Nih miring banget teman. Saya coba ganti FOV-nya. Wow, ini lebih bulat ya. Nah, ini paling enak nih, seperti real ya. Ini sih kalau dipakai terbang 360 teman-teman, agak sedikit lebih lincah banget ya. Beda sama ketika mode nerbangin yang flat, lensa flat teman-teman. Wow, ini benar-benar harus pembiasaan sih. Ini saya ngambil foto ya. Oke, udah selesai ngambil fotonya. Ternyata foto itu ada beberapa loading teman-teman ya. Nanti saya akan edit di DJI Studio teman-teman. Enak sih, smooth ya. Kalau nggak ada angin sih. Ini syutingnya terpaksa ditunda teman-teman ya. Ini hujan dah turun. Pengennya tadi mau belusukan ke sana. Udahlah besok mungkin ini, atau langsung pulang aja ya. Sekarang udah jam 4 kurang teman-teman. Oke teman-teman, sambil lalu nunggu hujan, nggak tahu hujannya bakal reda atau enggak. Kalau enggak ya udah kita lanjut besok. Ini penutup aja teman-teman ya. Jadi DJI Avata 360 ini dengan harga 10 jutaan buat yang paket fly bukan yang fly mode combo, paket yang combo biasa yang dapat remote RC2. Ini sih bagus banget ya, udah bisa aerial dan 360 plus ini drone-nya sudah ducted, jadi aman teman buat pemula. Kemudian kalau mau pakai FPV tinggal kalian beli remote RC3-nya dengan DJI Google Entry, dapat kalau yang paket fly mode combo teman ya, 13 juta teman ya. Untuk yang paket fly combo biasa ini cuma dapat 1 baterai, kalau yang 13 juta yang fly mode combo dapat 3 baterai. Ini kebetulan yang paket combo biasa teman ya. Oke, ini hujan. Jadi kesimpulan dari saya, kalau 1 sampai 10 rating saya ini karena bisa 3 in 1 sekitar saya kasih 8,5 teman ya. Loh, 2,5-nya mana? Karena 2,5-nya untuk berangin ini agak sedikit, kita harus hati-hati aja. Bukan berarti nggak kuat ya. Kalau pengen kuat sih harus ke mode manual yang acro, baru kuat banget teman ya. So ini worth it banget buat kalian beli. Nah, terima kasih buat Doran Gadget yang udah support drone Avata 360 ini buat saya review. Di video berikutnya saya akan membahas masalah bagaimana cara ngedit dari footage 360 Avata 360 ini dan experience pakai Google FPV ya. Di video selanjutnya, bukannya di sini, biar gak terlalu panjang teman ya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.